3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita belajar adalah kita berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Bagaimana kabarnya? Baik. Ada yang sakit? Hadir semua? Hadir. Oke, baik. Hadir semua, dipertahankan kehadirannya. Karena bagaimanapun juga kehadiran itu akan diakumulasikan di akhir semester nanti sebagai nilai kehadiran. Karena kalau tidak cukup 80% kehadirannya, maka itu menjadi salah satu yang membuat kalian tidak banyak naik kelas, ya. Ya, kemudian sudah siap belajar ini? Siap. Nah, kalau siap belajar, coba teriak, saya siap belajar IPA, coba semangat. Saya siap belajar IPA. Oke, masih ingat pelajaran yang sebelumnya? Kita sempat membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, salah satu yang membuat suatu benda berubah adalah karena adanya perubahan suhu, ya, atau suhunya dinaikkan, dia akan misalnya kalau sebab. Oke, sebelum masuk saya mau lihatkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Api. Unggun. Kalian pernah berada di sekitar api unggun? Pernah. Kalian di sekitar api unggun itu merasakan panas atau tidak? Panas. Kemudian kalian sentuh apinya atau tidak? Tidak. Tanpa menyentuh apinya, kita bisa merasakan panasnya. Itu adalah salah satu bentuk perpindahan panas. Ada 3 jenis perpindahan kalor atau panas. Kalor itu panas, ya. Nah, saya langsung akan memperlihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba baca. Jelaskan pengertian perpindahan kalor secara kondisi, konveksi, dan radiasi. Menganalisis jenis benda dan kemampuan menangkap kalor. Ketika menganalisis proses. Apa saja yang akan kita lakukan pada hari ini? Jadi kita akan mengkaji literatur di internet tentang materi ini, ya, perpindahan kalor. Kemudian kita akan mempraktikkan beberapa kasus model atau perpindahan kalor, ya. Sebelum saya bagi kelompoknya, coba kalian lihat gambar ini. Ada yang bisa menjawab ini gambar apa? Apa kesamaan dari kedua gambar ini dan apa perbedaannya, coba? Sama-sama dipanaskan, tapi yang satunya sudah padat dan satunya cair. Satunya pakai tangan, satunya enggak. Satunya pakai open. Nah, untuk mengaitkan, ya, buat pertanyaan, coba Eki. Dari kedua gambar, apa jenis dari perbedaan kalor tersebut? Apakah konduksi, radiasi, konveksi? Oke, apa jenis perpindahan kalor tadi gambar ini, ya? Termasuk gambar ini barangkali. Ya. Sebentar kalian identifikasi, ya. Cukup, ya. Oke, sekarang saya bagi kelompoknya. Coba berhitung kembali 1, 2, 3. Coba 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang pindah. Yang dapat 1 ke kelompok 1, yang dapat 2 ke kelompok 2.
kelompok 1 ya. Kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Sampai itu. Masuk pindah. Coba di sini. Iya. Depan pindah. Ayo langsung berdiri, pindah kelompok. Sama kelompok 2. Iksan 3. Masuk. Duduk di situ, Ames. Oke, sekarang buka komputernya, kalian pelajari materi. Nah, sekarang lakukan pengamatan pada sendok. Ujung sendok dibakar. Coba. Ya, sambil mengerjakan analisis, jangan semata-mata menjawab soal itu saja, tapi didalami apa alasan-alasannya. Diam-diam. Sebentar kan ada diskusi ya. Nah, selain kalian menyusun memang pertanyaan untuk kelompok lain, sudah tidak ada lagi memegang alat dan barang. Saya masih pegang barang. Selesai sekarang. Fokus mengerjakan analisisnya. Namanya juga analisis kan itu harus panjang lebar. Tidak perlu satu halaman penuh. Halo sahabat cerdas, kenalkan saya Aulia. Pada kesempatan ini sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kalor. Kalor adalah perpindahan energi panas dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada perpindahan kalor terbagi atas 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Saat kamu menuangkan teh panas ke dalam gelas, itu hanya gelas. Panas dari teh membuat gelas menjadi ikut panas. Itu berarti kalau berpindah dari teh panas ke gelas, teh panas yang bersuhu tinggi dan gelas yang bersuhu rendah, berpindah kalau seperti inilah yang disebut dengan konduksi. Secara ilmiahnya sih dapat dikatakan kalau benda yang dipanaskan, maka partikel penyusunnya akan bergerak. Jika seluruh partikelnya bergerak, itu berarti mereka akan saling bertumbukan dan terus mengadu. Pemantauan inilah yang membuat gerakan partikel semakin cepat dan akhirnya suhu benda menjadi tinggi. Karena itulah konduksi disebut perpindahan panas tanpa disertai dengan perpindahan partikelnya. Pada perpindahan kalor secara konduksi, tidak semua benda menerima panas dalam waktu yang sama. Ada yang cepat menghantarkan panas, ada juga yang lambat. Hal itu bergantung pada jenis bahannya. Oke, baik. Langsung saja ya. Coba bacakan hasil pekerjaannya kelompok 1. Yang lain ikut menanggapi, yang sampai ada kekeliruan atau mau ditanyakan atau mau ditanggapi. Belajar untuk menanggapi hasil pekerjaan orang lain. Pertama, Berdiri. pindahan panas pada sendok, yaitu secara konduksi. Konduksi Mana? Lanjut. Konduksi terjadi ketika panas dari api berpindah ke sendok aluminium. Aluminium adalah konduktor atau penghantar panas yang baik. Aluminium langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api atau dari lilin. Panas dari nyala api bisa dirasakan karena adanya radiasi, yaitu perpindahan panas yang tidak memerlukan perantara antaranya sumber panas dengan tangan yang dipanaskan. Yang kecil, jadi membutuhkan waktu lama untuk menghantarkan panas. Nomor 2. Konveksi ya. Tadi pilih konveksi. Nah, bagaimana? Alasannya? Karena terjadi melalui benda padat. Tangan lo didekatkan di api. Yang pertama kan sendok, kedua tangan didekatkan ke api. Benda padat api di tangan didekatkan ke api. Benda padat kayak udara.
ketiganya. Walaupun mungkin konduksi umumnya terjadi ke media zat padat, tapi bukan itu intinya, bukan kita lihat medianya, tapi dia tidak disertai dengan aliran atau perpindahan zatnya itu sendiri. Dia menjalar saja begitu melalui pembuktian lebih, misalnya udara diwarnai, kelihatan mana atau tidak udaranya. Kan kita tidak melakukan itu ya. Tapi walaupun secara teori sangat memungkinkan udaranya mengalir, karena baik udara maupun air itu akan mengalir dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Mana panas, dekat api atau jauh api? Tentu udara atau air akan menjauh dari yang lebih panas ke arah yang lebih dingin, sehingga terjadi aliran. Aliran itu diikuti dengan panasnya. Jadi panasnya kita menambahkan konveksi. Saya anggap benar kamu menjawab konveksi kecuali kamu membahasnya demikian. Kelompok 3 tadi apa? Tangan saya. Radiasi. Radiasi, jadi cukup jelas ya. Tidak membutuhkan media. Ya, rantauan antara. Sama seperti yang Pak Guru matahari. Oke, nanti dicari dulu ngomong. Sekarang kita adakan Post test. post test. Jangan lupa tulis namanya. Dan lebih belakang kita jangan tulis nama. Kalau pretest kan wajar kalau masih ada rasa salah ya. Tes. Ya sudah, silakan dikumpul kelasnya. Oke. Pertemuan kita selanjutnya kita masuk di perubahan wujud benda kan, wujud zat. Mengibarkan perubahan kimia dan fisika sekarang secara umum perubahan. Tentu kaitannya dengan kalor ya, yang mana membutuhkan kalor, yang mana melepaskan kalor. Contoh, es dicairkan membutuhkan kalor atau melepaskan kalor. Berarti kebalikannya kalau kita membuat es